Jadi kita tinggal jalan di warna hijau seperti ini. Oke. Ini warna hijau. Kita jalan ke tujuannya. Oke. Ketika kita mau balik ke posisi awal tadi, kita tinggal balik, kita cari yang warna merah. Oke. Kita tinggal balik, maka posisinya akan balik sesuai dengan lokasi awal. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, yang saya Edi dari Gudang Jam. Kali ini saya akan memperkenalkan beberapa produk Garmin, dan kebetulan hari ini kita kedatangan technical support dari Garmin yang langsung. Oke, kita lanjut ya. Perkenalkan dulu dengan Mas. Ya, nama saya Muhammad Khairuddin, biasa dipanggil Khoir. Saya sebagai technical support untuk Garmin Indonesia ya. Oke. Jadi nanti kalau kita akan mengenalkan produk yang ada di sini, dan sekiranya teman-teman ada pertanyaan mengenai cara pakai dan fitur dari perangkat ini, nanti boleh ditanyakan seperti itu. Oke. Sebenarnya kita bawa beberapa produk di sini. Di sini kita ada bawa Garmin Disen MK2i seperti ini. Ini bisa connect dengan transmitter. Transmitternya seperti ini. Ini nanti dipasang di first state, ditabung. Oke. Dan kita ada bawa juga di sini MK2S, karena ada beberapa pengguna itu ketika menggunakan MK2i mungkin ini ukurannya terlalu besar ya. Jadi ini ada versi ada Defcon yang versi lebih kecil lagi. Mungkin karena pergelangan tangannya kurang begitu cocok atau mungkin lebih kecil ya. Tetap bisa menggunakan Defcon dari produk kita. Ini ada MK2S seperti ini. Jadi ini lebih kecil. Kali ini MK2S lebih besar. Oke. Nah, kalau untuk divingnya sendiri ada beberapa kategori ya untuk yang buat pemakaian diver sendiri. Ada misalkan ada dibagi beberapa kategori misalkan. Oh, jadi gini. Biasanya orang diving itu kan ada beberapa kriteria. Jadi seperti orang diving untuk free diving, apnea, tidak menggunakan tabung. Nah, di sini nanti ada fiturnya di sini untuk diving apnea, ada fiturnya. Terus kemudian ketika digunakan untuk diving menggunakan satu tabung, mungkin untuk rekreasional. Nah, kita juga bisa menggunakan perangkat ini. Jadi di sini ada beberapa mode diving yang bisa digunakan. Bisa dilihat. Oke, di sini ada single gas. Jadi mungkin bisa digunakan ketika rekreasional, mungkin divingnya hanya sebatas sampai 20 meter. Biasa kita diving terus kemudian foto-foto terumbu karang, ya kita bisa menggunakan di single gas ini. Berbeda lagi ketika digunakan untuk technical diver nih. Technical diver itu jangkauannya sangat lebih dalam, lebih dari 20 meter. Nah, di sini ada bisa menggunakan tetap single gas, atau ketika technical diver ini ada membawa beberapa tabung nih, nggak hanya satu tabung. Jadi bisa memakai multi gas gitu. Gitu, karena tabung yang dibawa itu tidak hanya berisi udara biasa, karena biasa bisa menggunakan nitrok ataupun trimix. Nah, nanti bisa masuk ke dalam multigas ini seperti itu. Nah, di sini perbedaannya untuk Divecoin sendiri dengan yang lain apa ya, kalau boleh tahu? Sebenarnya pada dasarnya fungsi Defcom itu mirip-mirip ya. Jadi ada fitur yang memang standar harus ada di Defcom. Nah, yang membedakan dari Garmin adalah dari produk MK2 ini, karena perangkat ini sudah memiliki GPS. Jadi biasanya kalau kita diving nih, kalau hanya di laut, itu kan tekanan udara di laut kan sama, karena di atas permukaan laut ya, jadi dianggapnya 0 meter gitu. Berbeda ketika kita diving di danau, karena kan ketinggian dari permukaan air laut berbeda. Nah, nanti ada istilahnya di dekonya itu akan berbeda. Biasanya kalau menggunakan brand yang lain, ketika kita diving semisal di danau karena ketinggiannya berbeda, kita harus memasukkan dulu ketinggian dari permukaan air laut itu berapa. Nah, berbeda dengan perangkat ini, ketika kita menggunakan alat ini, kita setup sebelum menyelam ya di atas, kita klik, dia akan menentukan lokasinya ada di mana, ketinggiannya ada di ketinggian berapa dari permukaan laut. Sehingga perhitungan dekonya akan sesuai. Ketika dia menyelam di danau ya akan sesuai, ketika dia menyelam di laut juga akan sesuai perhitungannya. Berarti kita mungkin harus nentuin ke dalamnya berapa dulu ya? Ya, jadi lokasi itu penting. Lokasi paling penting. Lokasinya itu penting. Jadi sebelum melakukan penyelaman harus tahu dulu lokasinya di mana dulu ya, baru kita bisa tentuin ya. Seperti itu.
Terus kalau boleh tahu nih Devcom ini udah yang generasi keberapa ya? Oke, jadi untuk MK2i ini sudah generasi kedua. Kita mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menggunakan di sini. Saya kasih lihat. Ini produk pertama kita, generasi pertama ini MK1 ya. MK1 dan ini adalah MK2 di mana perbedaannya cukup banyak ya. Di MK2 ini kita bisa koneksi dengan transmitter. Transmitter ditabung, nanti kita bisa lihat kapasitas tangki. Dan banyak fitur olahraga yang sudah dimasukkan dalam perangkat ini. Mungkin kalau teman-teman yang suka olahraga lari sepeda sudah mengenal Fenix 6X. Di fitur olahraganya ini sama, Mas. Jadi fitur olahraganya selengkap Fenix 6X, tapi ditambahkan dengan fitur diving. Oh, ada fitur divingnya ya? Seperti itu. Oke. Berarti kalau untuk alatnya si transmitternya ini gimana cara kerjanya biar bisa connect ke si jamnya? Jadi kita memiliki transmitter di sini. Nah, ini saya buka biar teman-teman tahu. Nah, ini alat yang kita punya. Mungkin kalau teman-teman yang biasa diving tahu lebih gampang ya. Paham mengenai produk ini. Jadi transmitter ini dipasang namanya di first stage. Jadi kalau kita orang awam kita bilangnya kayak regulator. Jadi ibarat ada tabung, kita pasang itu regulator buat ngukur. Kan biasa kita kalau lihat regulator kan ada pengukur tekanannya. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama seperti itu. Ini untuk mengukur tekanan. Dan alat ini di first stage itu nanti biasanya ada lubang yang untuk memasukkan di ini, ada slotnya. Ini dipilih untuk yang high pressure. Karena nanti ada high pressure ini untuk measurement, untuk alat pengukuran. Ada lubang yang ada slot yang untuk pernafasan. Jadi dia menggunakan yang low pressure. Jadi dipasang di yang high pressure. Nah, ketika alat ini dipasang, otomatis alat ini akan nyala. Jadi ini ada baterai tapi nggak ada on off-nya perangkat ini. Jadi langsung otomatis dia langsung nyala, ya? Karena dipasang di first stage, kemudian gasnya dibuka, alat ini ada tekanan. Nah, alat ini otomatis nyala. Langsung bekerja ya? Nah, langsung bekerja. Nah, ketika menyala, saya akan pairing dengan jam MK2i ini. Gitu. Contohnya ya, saya contohkan di sini. Saya klik start di sini. Oh, sorry, saya kebalik ya. Saya ulangi. Jadi, saya klik back dulu. Saya klik start. Misal saya menggunakan single gas nih. Single gas. Terus kemudian saya arahkan ke bawah. Di sini ada air integration. Tinggal saya klik transmitter. Kalau saya belum pernah pairing, saya klik add. Nah, karena ini tidak dipasangkan di first stage ya, jadi nggak ada tekanan, alat ini nggak nyala. Pada prinsipnya nanti ketika sudah terdeteksi dia akan muncul di sini. Nah, terus kemudian pairing. Ketika sudah pairing, baru kita boleh melakukan penyelaman. Jadi ketika di atas air ini menggunakan teknologi ANT+. ANT+ itu semacam Bluetooth. Nah, ketika di dalam air, Bluetooth itu kan nggak bisa berjalan di dalam air. Nah, Garmin memiliki teknologi namanya subwave teknologi. Subwave teknologi itu mirip sonar nih, kayak di gambar saya nih. Kan Garmin kan terkenal dengan produk sonar nih. Nah, dia akan komunikasi lewat air itu menggunakan teknologi sonar, sehingga data yang diukur oleh perangkat ini akan langsung muncul di jam tangan ini. Gitu. Nah, kalau untuk ketahanan baterainya sendiri, baik dari yang alat yang ini, itu bisa berapa lama ya? Ya, ini untuk daya tahan baterai bisa sampai 100 jam untuk transmitter T1 ini. 100 jam. 100 jam. Jadi biasa orang mungkin diving kan hanya 1 sampai 2 jam sekali diving. Ya, betul. Dan itu kan mungkin jeda beberapa hari kan, atau beberapa minggu. Jadi cukup awet. Asalkan posisinya tidak ada tekanan, alat ini akan mati otomatis. Gitu. Jadi alat ini nggak ada on off-nya. Sementara untuk perangkat jamnya sendiri, ini daya tahannya bisa sampai 48 jam. 48 jam. 48 jam. Sangat lama ya. Kalau kita mau pakai buat sering-sering buat diving ini bisa sampai 48 jam. Berbeda ketika kita menggunakan untuk kegiatan cuma sehari-hari, mungkin 1 bulan tidak ada kegiatan diving, itu bisa sampai 1 bulan. Sampai sebulanan ya. Kalau memang habis, kita bisa langsung cas. Di sini nanti ada casnya, kita tinggal cas, mirip seperti handphone lah atau gadget yang lainnya. Betul.
kayak gitu. Oke, nah untuk dari alatnya ini dia pengecasannya pakai alat USB atau pakai baterai kancing atau gimana? Nah ini tidak ada pengecasan, jadi kalau misal memang habis, ini kita buka nanti di sini, terus baterainya kita ganti. Model baterai kayak kancing? Baterainya CR123, nanti kayak baterai tabung tapi lebih kecil. Lebih kecil dari A3 itu lebih kecil gitu. Nah itu mudah didapat di... Mudah, mungkin kalau dicari di online sekarang sih ada ya banyak. Karena mungkin perangkat lain juga menggunakan baterai seperti ini gitu. Nah kalau mau nanya lagi nih, kalau semisalnya ini bisa jam tangannya ini atau baik alatnya ini dia bisa connect berapa banyak transmitter sama jamnya sendiri? Nah ini salah satu keunggulan dari produk Garmin juga ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan jam tangan ini, terus kemudian biasa kan diving itu tidak sendirian, pasti minimal ada temannya. Lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang pasti. Atau misal dalam satu grup berlima nih. Ketika saya menggunakan jam tangan MK2i ini, saya bisa pairing dengan 5 sensor ini. Jadi misal teman-teman kita berlima nih, salah satunya saya. Jadi saya bisa pairing dengan perangkat yang saya pasang di first stage saya. Terus kemudian ada 4 teman, saya tetap bisa memonitor dari jam tangan ini. Nah, enaknya adalah ketika saya memonitor jam transmitter ini, pelatih saya pun bisa memonitor sensor ini. Kalau biasa kalau kita kenal Bluetooth ya, kayak kita headset, kita sudah sambungin dengan kita, orang lain kan tidak bisa pairing. Nah, berbeda dengan sensor ini karena kebutuhannya biasanya orang lain juga butuh melihat, atau pelatih kita, instruktur kita butuh melihat. Ini memang mempunyai kemampuan seperti itu. Gitu. Jadi ini kemampuannya unik. Iya betul. Gitu. Bisa banyak bisa beberapa perangkat bisa. Ya, baik itu dari jamnya maupun dari alatnya sendiri. Betul. Nah terus kalau mau nanya lagi, kalau untuk kedalamannya sendiri, itu ada batas maksimalnya atau gimana? Ya. Untuk kedalamannya tentu saja karena perangkat ini tahan air, cuman memiliki kapasitas juga ada batasan. Di sini untuk daya tahannya hanya sampai 100 meter, itu pun cukup dalam sebenarnya. Udah technical diver, udah pro diver segala. Udah maksimalnya ya. Terus kemudian untuk yang sensor ini berbeda, dia bisa sampai 110 meter. Kalau tuh alat ini lebih dalam. Sensornya bisa lebih dalam lagi itu. Ya. Terus kalau ini lagi, kalau semisalnya untuk aplikasi yang digunakannya sendiri, itu aplikasi apa yang harus kita download atau yang kita gunakan untuk buat jam tangan yang MK-nya ini gimana? Jadi setiap kita melakukan aktivitas atau pengguna yang mungkin baru menggunakan perangkat ini, baru beli biasa akan diminta untuk install aplikasi di dalam handphone. Nah, kita menggunakan aplikasi namanya Garmin Connect. Ada 2 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Garmin Connect. Terus kemudian yang kedua adalah aplikasi Garmin Dev Apps. Berarti ada 2 aplikasi yang harus di-download ya. Jadi nanti ketika akan di pairing dulu dengan aplikasi Garmin Connect. Di awal kita connect dulu ke Garmin Connect dulu ya. Nah, kita pairing dengan aplikasi tersebut. Kemudian ketika kita sudah melakukan aktivitas, biasa kan kita teman-teman diving itu kalau sudah melakukan aktivitas diving, kita ingin share ke teman-teman yang lain. Betul. Nah, untuk fasilitas sharing dengan teman-teman yang lain itu nanti menggunakan Garmin Dev Apps ini. Gitu. Nanti kita tunjukkan tampilannya seperti apa. Itu cara kerjanya ya. Iya. Terus cara pemakainya gimana ya untuk buat penggunaannya? Untuk cara pemakaian sih sebenarnya simple ya dari perangkat ini ya. Jadi contoh nih, biasa kalau orang diving itu kita sebelum menyelam tuh harus disiapkan dulu. Jadi contohnya gini, kita di atas kapal, terus kemudian sampai spot nih, sampai spot diving. Sebelum kita turun di air, kita pencet dulu di sini. Saya klik tombol start ini, terus kemudian kita sesuaikan. Sekarang kita menggunakan single gas, saya klik single gas. Di sini ada beberapa pilihannya. Ini menggunakan air biasa, terus kemudian saya arahkan ke bawah. Saya klik start ini aja. Terus kemudian airnya apa? Di sini bisa, mungkin kalau ada yang latihan di kolam itu kan fresh water. Ada yang mungkin real di laut, dia harus pakai yang
saya ganti di sini ya. Untuk air tipenya menggunakan yang salt. Karena memang air laut. Oke, saya back. Kalau sudah sesuai, saya klik start. Oke, alat ini akan langsung memberitahu menampilkan beberapa ini ya. Ya, sekarang kita menggunakan tabungnya berisi udara, terus kemudian suhu sekitarnya suhu berapa. Jadi kalau kita masuk, biasanya karena orang diving itu kadang nggak sadar kita di dalam air tuh ternyata suhunya dingin. Ketika kita menggigil, otomatis konsumsi oksigen mungkin lebih tinggi kalau konsumsi udara. Nah, ini makanya nanti juga ini akan penting untuk udara. Terus di sini ada, bisa kelihatan mungkin di sini ada namanya NDL. NDL ini no decompression limit. Jadi ketika orang diving, ketika di kedalaman tertentu atau waktu diving tertentu kan biasa dia tidak boleh langsung ke atas. Nah, ketika ada NDL berarti kita sebenarnya bisa nyelam, bisa langsung ke atas. Biasanya mungkin hanya di kedalaman 10 meter atau dan dalam waktu yang singkat. Gitu. Tapi kalau yang penggunanya sudah dalam dan lama, di sini NDL-nya sudah akan berganti, no decompression limitnya menjadi DECO. Nah, ketika ada DECO berarti dia ada batasan nanti. Ada jadi. Dia tidak boleh naik seketika. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Contoh di sini nanti akan ditunjukkan misal naiknya hanya boleh batasan 5 meter dalam waktu 2 menit atau 3 menit seperti itu. Jadi nggak bisa langsung sekaligus gitu. Tidak bisa langsung sekaligus karena bisa ada resiko kecelakaan kalau seperti itu. Bahaya juga. Bahaya, makanya sangat penting devcom ini. Jadi orang diving itu tidak hanya sekedar menyelam terus kemudian naik ke atas ya. Gitu, karena ada resiko-resiko seperti itu. Makanya dibutuhkanlah alat ini. Jadi sangat membantu banget ya. Betul, sangat membantu sekali. Nah, ketika kita diving, kan tadi kan nyelam nih. Betul. Nah, ketika nyelam terlalu cepat ini jarumnya ini akan ngasih tahu nanti. Di jarum ini akan ngasih tahu arahnya ke bawah, berarti kita turun. Kalau turunnya di sini warnanya merah, berarti sebenarnya turun kita terlalu cepat. Ada ini akan ngasih tahu. Ada berapa kecepatan tertentu nggak misalkan kalau kita turun ke bawah? Ada standar-standar tertentu yang memang kecepatannya semisal 10 meter itu harus dalam waktu 1 menit. Nah, itu mungkin nanti yang technical diver yang lebih tahu yang akan dikasih tahu di perangkat ini. Cara gampangnya adalah kita bisa lihat di indikator perangkat ini. Kalau memang warnanya hijau berarti kita sebenarnya aman. Jadi kalau garisnya panahnya ke bawah dan hijau berarti kita masih aman. Tapi kalau warnanya kuning berarti kita agak turun ini kecepatannya. Turun. Jadi kita terlalu cepat sebenarnya. Jadi dia indikatornya cuma ngasih ya, maksudnya lebih simpel ngasih tahu lihatnya. Kalau misalkan hijau berarti kita masih aman. Kalau kuning mungkin ibaratnya hati-hati lah. Hati-hati, itu udah batasnya nih. Gitu. Berarti ada indikatornya ada berapa warna? Berarti ada hijau. Ada 3 ya tadi ya. Warna hijau, kuning, merah. Ini sangat umum standar warnanya kan seperti itu. Begitu juga nanti ketika kita naik nih. Jadi ketika kita menyelam terus kemudian kita naik nih. Kalau terlalu cepat jarumnya yang di sebelah kanan ini ya. Ini akan naik. Ketika terlalu cepat ya warnanya akan merah. Jadi panahnya dia berubah ke atas ya. Indikator masih tetap sama aja ya. Berarti mau setiap turun, naik itu dia semua ada indikatornya. Ada indikatornya karena ketika kita di dalam air itu pandangan terbatas. Mungkin orang nggak sadar dia sedang turun atau sedang naik. Iya kan? Jadi kalau menggunakan alat ini kita tahu sebenarnya kita itu naik atau turun. Seperti itu. Memang sih kalau kita udah di dalam laut, apalagi kalau cukup dalam, susah ngebedain ya. Mana naik, mana turun. Ya, betul seperti itu. Iya sih, betul. Dan ketika diving nih, ini di sini ada indikator lagi di sebelah kiri ya kalau dari tampilan di situ. Di sini adalah ada nitrogen effect. Jadi kalau kita ini kalau menghirup udara dari dalam tabung, karena kita menghirup dalam tekanan tinggi, itu ada nitrogen efek yang harus diperhitungkan. Karena kalau terlalu banyak itu bisa ada resiko kecelakaan juga. Makanya di Garmin di sini juga ditampilkan nitrogen efek. Di sini tanda panahnya juga warnanya standar tadi, warna hijau berarti kita masih aman. Warna kuning berarti kita harus waspada. Warna merah berarti kita sebenarnya sudah mencapai batas nih. Sebenarnya kita udah nggak boleh diving di situ. Gitu. Jadi kita bisa lihat, misal kita sedang diving, batasnya masih warna hijau, berarti sebenarnya kita masih boleh diving di situ. Asal memang kapasitas tangkinya masih ada, kita boleh diving. Tapi kalau kita terlalu lama, otomatis nitrogen efeknya di sini akan naik levelnya. Kalau sudah warna
kuning, berarti kan kita harus waspada. Betul. Berarti mungkin kita eksekusinya adalah harus naik ke permukaan. Oke. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita mungkin pemula pun melihat indikator-indikator seperti ini gampang menerjemahkannya seperti sangat itu. Membantu banget ya. Betul. Ya kan. Oke, betul. Dan nggak hanya tampilan ini, jadi tampilannya. Jadi kalau ketika kita diving ya kita ingin ganti halamannya, kita tinggal ketuk ini layarnya. Nah di sini ada kompas yang akan sering dipakai juga. Jadi gini, ketika orang diving, ketika di atas, kemudian dia menyelam, dalam satu tim itu sudah sampai di dasar semuanya. Biasa mereka atau teman-teman ini pelatihnya akan ngasih tahu arahan. Kita akan jalan ke arah 270 derajat misal. Kita tinggal ngarahin di sini. Ini kan ada kompas nih. Kita arahkan ke 270 derajat. Lalu kita kunci, tekan tombol start ini. Mungkin biar kelihatan. Di sini saya nyalakan layarnya, terus kemudian contoh ini 348 derajat arahnya ke sana, saya kunci dengan klik tombol start ini. Jadi dia ada warna hijaunya nih. Warna hijau ini tujuan. Jadi bareng-bareng satu tim itu jalan ke arah tersebut. Gitu. Karena di dalam air GPS itu kan tidak berjalan, jadi tidak bisa lihat lokasinya. Gitu. Jadi itu yang dipakai adalah kompas. Jadi penunjuknya dia bisa nunjukin arah yang kita tuju sama arah yang kita kembali. Betul. Jadi ini ketika di dalam air yang dipakai kompas biasanya untuk petunjuk arahnya. Terus mungkin ada fitur-fitur apa lagi yang lain yang sekiranya. Jadi karena MK2i ini bisa terkoneksi dengan transmitter ya. Jadi apa sih yang bisa dilihat dari ketika kita menggunakan transmitter ini? Kita yang pertama adalah kita bisa melihat kapasitas tangki kita. Nah, di sini kapasitas tangkinya akan diberitahu berapa lama, berapa menit sih tangki ini akan habis. Bisa langsung ketahuan dari. Langsung ketahuan. Karena apa? Ketika dia ukur, terus kemudian kita melakukan beberapa kali pernafasan, dia akan mengukur berapa lama tabung ini akan habis. Gitu. Dan yang kedua adalah nanti akan ditunjukkan SAC, jadi konsumsi kita itu berapa lama. Tinggal sisa berapa lama? Ibaratnya kita konsumsi per menit itu berapa sih udara. Nanti di sini akan ditunjukkan. Ada detailnya ya di sana. Ada. Karena ini belum menyelam ya, jadi dia nggak ditampilkan di sini. Nanti sebenarnya kotaknya di sini ada dua. SAC ini untuk konsumsi kita. Surface air. SAC itu surface air consumption. Sedangkan di sebelah sini nanti ada namanya air ATR. Air time remaining. Jadi berapa lama dia akan habis dan berapa konsumsi. Jadi ada tinggal sisa berapa lama lagi kita bisa nyelam. Jadi ketika kita menyelam misal di kedalaman 30 nih, dia bilang konsumsinya tinggal 10 menit. Nah, berarti kita kan tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk ke atas. Kita tinggal ini masih cukup seperti itu. Jadi bisa tahu lah kira-kira tinggal. Jadi masih aman untuk divingnya seperti itu. Ketika sudah selesai, kita tinggal back aja sih. Tinggal back keluar, aktivitas tadi akan sudah tersimpan seperti itu. Nanti itu akan terkonek nanti di aplikasi dan semua detail-detailnya ada muncul. Jadi posisi kita menyelam, posisi kita sudah sampai ke atas air di permukaan itu akan kelihatan juga di aplikasi nanti di Garmin Dev Apps ini. Lebih lengkap ya mungkin. Betul. Mau nanya, kalau ini kelebihan fitur lainnya ketimbang brand yang lainnya apa untuk Divecom-nya ini? Kalau tahu. Mungkin salah satu yang cukup membedakan ya dari brand yang lain ya. Ini biasanya sering dipakai untuk pengguna diver. Ini untuk pengukuran pasang surut. Jadi alat kita sebelum diving biasanya kita kan melihat cuaca, terus lokasi tersebut ini ombaknya tinggi atau enggak. Itu biasanya orang diving perlu melihat itu. Gitu. Nah di perangkat ini sudah dilengkapi fitur untuk mengetahui pasang surut. Jadi kita bisa masuk ke dalam fitur ini nanti ada fitur tide-nya. Terus kemudian kita bisa cari nama kotanya. Nah dari nama kota itu kita klik, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Contoh ini di Sulawesi Utara ya. Ini ketika posisi high ini. Ini posisi high ini jam berapa? Ini jam 6:29 ya. Terus kemudian posisi low-nya berapa nanti juga akan dikasih tahu ketika saya turunkan seperti ini. Ini ada high, ada low.
Oke. Jadi jam berapa dan ketinggiannya berapa meter atau berapa feet ini akan ngasih tahu. Oh, jadi bisa ketahuan setiap jam berapa, lagi tinggi atau lagi Ya, rendah. jadi hari ini nih saya mau diving di Sulawesi nih. Oke. Saya mau lihat ombaknya nih, Oke, tinggi betul. atau enggak. Saya lihat dari aplikasi ini. Nah, oke, berarti Nah, kita harus data- nentuin dulu ya lokasinya ya. Ya, nah syaratnya, tapi ada syaratnya nih. Karena data ini didapat dari konektivitas internet. Jadi Oh. jam tangan ini harus tersambung Bluetooth dengan handphone saya. Oh, Jadi oke. ketika saya cari kota, dia otomatis cari data terbarunya. Oke, jadi mesti connect ke HP ya. Ya, dia akan download untuk data hari ini untuk di kota tersebut. Oke. Gitu. Berarti semua kota atau negara tersedia, Ya, semuanya tersedia. hampir semua ada ya. Ya, jadi kita lebih pasti nih ketika diving nih bahwa cuacanya itu baik atau enggak. Oh, oke, lengkap juga ya berarti ya. Oke. Terus untuk pertanyaan yang lainnya, ini kita kalau untuk servisnya nih gimana kalau sekiranya ada kendala, mungkin salah satu banyak macam hal lah kalau misalnya kendala itu bagaimana untuk cara buat atasinya? Oke, yang pasti kalau untuk after sales kita ya, pastikan dulu ketika beli ini garansinya garansi TAM. Logonya iya. seperti ini ya. Karena saya tam ya guys. Ya, garansi TAM logonya seperti ini, bisa dilihat. Dan garansi produk kita ini 2 tahun, Mas. Oke, 2 tahun. 2 tahun. Dengan ketentuan mirip seperti handphone lah. Asal alat ini tidak pecah. Oke. Tidak pecah berarti memang bukan kesalahan pengguna kan? Oke. Berarti kemungkinan untuk klaimnya masih bisa. Asalkan bukan human error lah ya. Ya, betul seperti itu. Jadi kalau kita pecah itu tidak bisa, harus bayar. Tapi kalau mati dan kondisinya masih seperti ini, Masih mulus. tidak ada human error, Hmm. tetap bisa diklaim garansi seperti itu. Oke. Nah, itu bisa di di kota manapun atau ada service Ya. center tersedia di manapun Nah, ada di ya? sini untuk service center sebenarnya posisinya hanya di Jakarta ya. Oke. Untuk di kota lain kita lebih rekomendasikan nanti seperti di sini di gudang jam nih. Jadi kalau teman-teman beli di Bandung terus kemudian alatnya ada masalah nih. Nah, bisa dibawa ke gudang jam untuk nanti dibantu oleh gudang jam untuk kirim ke service center. Oh ya, bisa ya, kita nanti kalau ada kendala juga kita bisa bantu via lewat toko juga sih. Ya. Oke. Dan ini biasanya sih dealer-dealer kita kan kita training mengenai produk ini. Oke. Jadi ketika teman-teman membeli di gudang jam, nah ini gudang jam juga sudah tahu produk ini seperti apa dan penggunaannya seperti apa, seperti itu. Kalaupun tidak bisa, nanti tetap kita bisa bantu karena saya sebagai technical support juga memang tugasnya untuk membantu pengguna ketika kesusahan untuk mengoperasikan produk ini. Bisa kita akan dibantu ya. seperti Oke. itu. Berarti untuk termasuk alat test transmitternya juga sama ada garansinya? Ya, sama. Juga Di ya? sini garansinya juga 2 tahun. Bisa dilihat di sini garansinya 2 tahun Oke. untuk transmitternya. Ini garansi 2 tahun juga guys, dari baik itu jam tangannya maupun alat transmitternya juga. Kalau ada kendala-kendala gimana ya bisa kita bantu lewat gudang jam. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas kedatangannya Mas Koir. Nah, jangan lupa kita di sini banyak promo juga, salah satunya seperti Garmin. Banyak semua tipe kita ada promo, dan setiap pembelian Garmin toko di gudang jam kita bergaransi TAM resmi. Jadi kalau ada kendala apa-apa boleh kita bantu via langsung di toko juga bisa. Dan jangan lupa subscribe, follow media sosial kami di Gudang Jam Super Center serta Garminnya juga untuk mendapatkan update terbarunya. Terima kasih, kami pamit undur diri. Saya Edi. Saya Koir. Oke, terima kasih. kasih. Selamat siang.